Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast yang berbahagia, kita masuk ke pembahasan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, yakninya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akan cari tahu bagaimana penafsiran Ibnu Katsir terkait lafaz basmalah ini. Pembahasannya dimulai sebagai berikut. Para sahabat membuka kitabullah dengan membacanya, dan para ulama telah sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat, ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya? Ataukah merupakan salah satu ayat dari setiap surat atau bagian dari surah Al-Fatihah saja dan bukan surah-surah lainnya? Ataukah basmalah yang ditulis di awal masing-masing surah itu hanya pemisah antara surah semata dan bukan merupakan ayat? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama baik salaf maupun khalaf, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskan itu semua, kata Ibnu Katsir. Kemudian, dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dengan isnad yang sahih atau sanadnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surah Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di atas juga diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Di antara alim ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah kecuali At-Taubah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, dan Ali. Dan kemudian dari kalangan tabi'in ada beberapa orang, yakninya Atha, Tawus, Sa'id bin Jubair, Makhul, dan Az-Zuhri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, oleh Imam Syafi'i, oleh Ahmad bin Hanbal menurut satu riwayat, kemudian oleh Ishaq bin Rahawai, dan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah beserta para pengikutnya berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tidak juga surah-surah lainnya. Namun menurut Daud, basmalah terletak pada awal setiap surah dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Mengenai bacaan basmalah secara jahar atau dibaca dengan suara keras, termasuk bagian dari perbedaan pendapat di atas. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, maka ia tidak membacanya secara jahar. Demikian juga yang menyatakan bahwa basmalah adalah suatu ayat yang ditulis pada awal setiap surah. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa basmalah termasuk bagian pertama dari setiap surah, masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu dibaca secara jahar bersama Al-Fatihah dan juga surah Al-Quran lainnya. Inilah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam, baik salaf maupun khalaf. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan dari Nabi SAW. Maka Anas bin Malik menjawab, "Kanat qira'atuhu maddan, thumma qara'a Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah, wa yamuddur rahman, wa yamuddur rahim." Artinya, bacaan beliau itu kalimat demi kalimat sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Bismillah, lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dalam kurung memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Dalam Musnad Imam Ahmad
dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan dalam Mustadrak Al-Hakim yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Artinya ada jeda-jeda. Kemudian Ad-Daruqutni mengatakan sanad hadis ini sahih. Dan ulama lainnya berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahar di dalam solat. Inilah riwayat yang benar dari 4 khulafa Rasyidin, dari Abdullah bin Mughaffal, beberapa golongan ulama salaf maupun ulama khalaf. Hal itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian, menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali, baik secara jahar maupun sir. Mereka mendasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua membuka salat dengan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan menurut riwayat Muslim, mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhirnya. Hal senada juga terdapat dalam kitab Sunan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Demikianlah dasar-dasar pengambilan pendapat para imam mengenai masalah basmalah ini, dan tidak terjadi perbedaan pendapat, karena mereka telah sepakat bahwa salat bagi orang yang menjaharkan atau salat bagi orang yang mensirkan basmalah adalah tetap sah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.